Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan saya jelaskan dalam kitab At-Tibyan fi Adami Hamalatil Quran karya Imam Nawawi pada halaman ke-27 bagian atas dari mulai an Anasin wa Hudzaifah, hadis an Anasin wa Hudzaifah wa Ka'ab bin Malikin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin wa Hudzaifah wa Ka'ab bin Malik, dari Anas, dari sahabat Hudzaifah, dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, man talabal ilma, siapa yang mencari ilmu, liumari bihis sufaha'a, yang tujuannya untuk mendebat atau untuk berdebat, as-sufaha'a, kepada orang-orang bodoh, au yukasiru al ulama, atau tujuan mencari ilmu itu untuk mengungguli dengannya, dengan ilmu itu, dengan ilmu yang dia pelajari, al ulama, mengungguli kepada para ulama agar dia menjadi orang, dianggap menjadi orang yang superior di atas para ulama kedudukannya. Au yasrifa bihujun nasi, atau niat mencari ilmu itu untuk menggiring atau membelokkan wujuhan nasi, wajah-wajah manusia, pandangan-pandangan manusia, ilaihi, agar melihat kepadanya saja. Jadi ini yang disebut dengan menggiring opini publik, agar mereka, ya, wajah-wajah mereka menghadap ke dia semua. Maka dengan seperti itu diancam oleh Rasulullah SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia bersiap-siap menempati tempatnya di api neraka, ya, bersiap-siap menempati tempatnya dari api neraka. Itu ancaman dari Rasulullah SAW kalau niat mencari ilmu untuk seperti itu. Pertama, niatnya hanya untuk berdebat, mendebati para orang-orang bodoh, ya, orang-orang bodoh terus didebati. Kemudian yang kedua, niatnya hanya untuk mengungguli, agar dia menjadi orang, dianggap menjadi orang yang superior di atas ulama-ulama lainnya. Yang ketiga, berniatnya itu agar mereka atau agar wajah-wajah manusia berbelok kepadanya, gitu ya. Tidak boleh ada mereka yang keselain dia. Itu ancaman dari Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari riwayat Ka'ab bin Malik. Faslun, ini satu pasal. Wal yahdar kulal hadari min qasdi at-takassur bi kasratil mushtagilina alaihi. Hendaknya dia berhati-hati, mu'alim atau muta'alim, guru atau pelajar, kulal hadari, dengan sepenuh hati-hati. Dengan sepenuh hati-hati. Kula di sini pengganti dari masdar, ya. Jadi kata kula pengganti daripada masdar, dengan menekankan makna sepenuhnya. Ini disebutkan di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, wa qad yadubu anhu ma'alihi dal kajidda kulal jiddi wafrahil jadal, atau di dalam Quran, fala tamilu kullal maili, gitu ya, fatadaruha kal mu'allaqah. Jadi hendaknya dia berhati-hati dengan sepenuh hati-hati. Apa? Min qasdihi at-takatsura, dari niatnya mu'alim atau niatnya muta'alim, at-takatsura, untuk memperbanyak, ya. Banyak apa? Bikasratil mushtagilinya, dengan banyaknya orang-orang yang sibuk belajar kepada dia, alaihi. Jadi dia punya niat agar banyak muridnya, sehingga banyak yang belajar kepada dia, sibuk belajar kepadanya. Wal mukhtalifina, juga agar orang-orang pada berdatangan, bergiliran kepada dia, ilaihi, kepadanya. Itu harus hati-hati dari niat seperti itu. Ini biasanya menjangkiti para guru atau para ustadz atau kiai atau dosen, gitu ya. Hampir. Wal yahdar min karohati qira'at ashabihi, dan juga kata Imam Nawawi mengatakan bahwa wal yahdar, hendaknya juga mu'alim, guru atau murid berhati-hati
Ini khusus untuk mu'alim nih. Min karohati qira'at ashabihi, dari merasa bencinya mu'alim atau guru. Benci kemana? Qira'at ashabihi, benci kepada bacaan murid-muridnya, bacaan santrinya, ala ghairihi, yang membaca kepada selainnya, selain mu'alim tadi. Jadi dia merasa benci kalau ada muridnya, atau kalau ada santrinya, atau kalau ada temannya yang belajar kepada selain dia. Itu benci sekali. Nah, kata Imam Nawawi, harus hati-hati dari punya hati yang seperti itu. Mimma yantafi'u bihi, dari orang atau dari murid, ya, dari murid yang akan mengambil manfaat ilmu bihi, dengan selain dia, dengan guru lain gitu ya, dengan guru yang lain. Wa hadhihi musibatun, kata Imam Nawawi, inilah musibah yubtala ba'dul muallimina yang menimpa sebagian guru-guru al-jahilina yang bodoh ya. Ini musibah. Wahya dilalatun bayinatun, dan ia juga merupakan tanda atau petunjuk yang nyata min sohibiha, dari pemiliknya atau dari guru ya, guru ala su'ib niyatihi, petunjuk atau tanda atas keliru atau atas jelek niatnya ya, salah niatnya, niat mengajarnya, wa fasadi tawiyatihi, dan rusak hatinya. Bal hiya hujjatun qati'atun, bahkan dia merupakan hujjah atau argumen qati'atun yang pasti atas ala adami iradati, atas tidak ada kemauan bita'limihi, dengan mengajarkan dia kepada murid-muridnya, wajhallahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Tidak ada niatnya tidak ada niat wajhallah, karena Allah ta'ala. Tidak ada punya niat dia ikhlas. Jadi dia tidak punya niat ikhlas ya, maka dia akan marah kalau melihat murid-murid atau orang-orang atau santri-santri yang belajar kepada selain dia ya. Fa innahu law aradallahu ta'ala bi ta'limihi, kata Imam Nawawi, sebab dia mu'alim ini seandainya dia memang bermaksud karena Allah, bita'limi, dengan mengajarkannya kepada murid-muridnya, lama kariha, niscaya dia tidak akan merasa benci dengan hal itu, zalika, dengan hal itu semua. Bal qala li nafsihi, tetapi dia akan berkata kepada dirinya, ana aradtu ta'ata bita'limihi, saya hanya bermaksud menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bita'limihi, dengan mengajarkan murid tadi itu. Wa qad hasaltu, dan semua itu telah berhasil, sudah saya laksanakan gitu ya. Wa qad qasad wa huwa qasada bi qiraatihi, dan dia, ini kata guru tadi yang berkata pada dirinya, wa huwa, dan dia murid yang belajar kepada orang lain, kepada guru lain, qasada, bermaksud bi qiraatihi, dengan membaca kitab kepadanya atau kepada orang lain, ala ghairi, kepada selain saya, hanya ziyadata ilmin, bermaksud untuk menambah ilmu pengetahuan atau menambah wawasan. Fal asba alihi, maka hal ini ya, tidak ada aibnya alihi, bagi dia itu, bagi orang yang belajar kepada selain dia. Inilah kesimpulannya. Dapat ditarik kesimpulan dari semua ini bahwa hendaknya guru berniat mengajar kepada murid-muridnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas karena Allah, yaitu karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah mewajibkan kepada para guru atau kepada dosen, kepada kiai, kepada ustadz untuk mengajarkan ilmunya, menyebarluaskan ilmu, diajarkan kepada murid-muridnya. Tetapi dengan catatan
harus tetap menjaga hati, ikhlas karena Allah Ta'ala, dan tidak boleh ada merasa marah, merasa benci kepada murid-muridnya yang belajar kepada selain dia. Dan dia harus punya niat bahwa apapun yang terjadi pada murid-muridnya dalam hal belajar kepada orang lain, ya, itu tidaklah menjadi aib bagi saya dan bagi kita dan bagi murid-murid kita, karena dia bermaksud hal seperti itu adalah untuk menambah ilmu pengetahuan. Mungkin saja ilmu kita tidak seperti yang dimiliki ilmu guru-guru yang belajar kepadanya. Gitu. Sampai di sini dulu penjelasannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.